I got one shot. You lose the love and respect, that's where the trust stop. New work, top drop. I roll up every 15 minutes like a bus stop. And you can smell just how I'm smoking when I burn out. And you can catch me riding dirty, but my car not. It's love and loyalty into my heart lock. Never turn your back, won't know how it turned out. I said it once, I do. Perkenalkan, nama saya Asep Emin alias M18. Ini di belakang saya mobil saya dari sejak tahun 2017. M18 itu jadi nama panggilan saya kan Min gitu ya. Min itu jadi M, inisial M. Nah 18 itu diambil dari nomor dulu saya sering ikut-ikutan balapan. Cuman ya saya bawa nama 18-nya sampai sekarang gitu. Jadi M18. Itu mungkin. Modifikasi, bicara modifikasi, dulu dari tahun 2013 saya suka sekali dimodifikasi. Modifikasi khususnya di bidang otomotif seperti dunia mobil, motor juga saya pernah bikin. Pertama yang saya bikin dulu itu adalah Honda Jazz tahun 2008. Honda Jazz ya saya modifikasi sendiri gitu. Budget yang sudah dikeluarkan untuk membuat truk ini ya kisaran di angka 30 sampai 50 jutaan untuk modifikasi. Kalau yang biru ini kisaran di angka kurang lebih 50 jutaan. Ini kan dari awal, jadi prosesnya baknya ganti kayu jadi plat besi. Prosesnya sekitar 2 bulanan. Biaya sekitar 50 jutaan lah kurang lebih. Yang merah dulu tahun 2018 kita bikin ekstrim. Bikin ekstrim itu jadi mengubah tampilan dari dealer menjadi kesukaan kita sendiri. Nah, untuk tahun 2018 kita mengambil tema Scania 2018. 2018 Scania, 2019 ganti lagi saya ke minimalis temanya. Kendaraan pertama yang sudah dimodifikasi mungkin dari kendaraan otomotif di bidang motor dulu tahun 2008-an lah motor. Merambah ke mobil tahun 2012, 2013 lah untuk dunia truk. Pertama 2012, 2013, 2015, 2017 itu udah pakai truk mulai Jazz. 2017 sampai sekarang ke truk lagi gitu. Masa-masa sulit sepanjang karir ya bisa dikatakan normal-normal aja, nggak ada lah masa sulit. Awalnya saya suka dimodifikasi, di mobil modifikasi gitu ya, mobil, motor dimodifikasi, di otomotif lah bisa dikatakan suka di otomotif. Untuk event di mobil truk, untuk kontes mungkin baru dua kali ikut kontes truk waktu dulu tahun 2018, yaitu di Tasik sama di Purwokerto dulu itu ikutan di situ. Cuman sekarang itu terhalangnya ya sama waktu, kesibukan dan lain sebagainya. Kalau masalah podium dulu untuk di truk cuman the best satu sub Evan SPL main di audio dulu itu tahun 2018 pakai truk. Podium paling berkesan ya perjuangannya dulu di 2018 mungkin di truk. Jadi perjuangannya itu saya bikin truk itu seceper mungkin. Ya gimana caranya supaya dapat untuk the best, bisa dikatakan the best ceper dan yang lainnya gitu. Itu perjuangannya sangat berat. Sangat berat itu gimana ya? Jadi mengubah per kol diesel itu, per mobil besar seperti ini untuk ceper itu susah sekali gitu kan. Kalau mobil gini jarang-jarang lah di Indonesia pakai air suspension gitu. Jadi pakai per biasa, cuman ya gimana caranya bisa jalan tapi ceper gitu. Itu yang paling berkesan dan alhamdulillah dapat juga itu podium the best apa sih namanya lah lupa lagi gitu. Jadi the best ceper mungkin seperti itu. Kalau hobi sih namanya juga hobi. Jadi bisa dibilang
suka tidak suka gitu ya. Yang penting kita punya aturan, punya batasan. Kalau udah bengkel seperti ini ya tentu menyetujui, soalnya ada indikasi, ada banyak nilai positifnya gitu. Selain hobi, ada juga menghasilkan pundi-pundi rupiah lah, seperti itu. Jadi pandangan saya kalau masalah COVID ya bisa dikatakan itu sangat mengganggu semua peran di Indonesia, khususnya di dunia. Sangat mengganggu dari segi ekonomi, sosial, budaya, segala macam secara terganggu lah dengan adanya wabah seperti itu. Dampaknya sangat mengganggu sekali, terutama di bidang perindustrian lah. Perindustrian segala macam dari segi pertanian, dari segi yang lainnya juga terganggu karena COVID ini, karena wabah ini. Sejak adanya wabah seperti ini, kita di sini alhamdulillah nggak sampai kurang gitu ya. Ya mungkin nggak sampai kurang. Mobil yang diservis, dimodifikasi ada terus gitu. Jadi cuman dampaknya sama perekonomian itu kuat sekali. Sampai turun kan perekonomian Indonesia itu. Waktu kecil saya nggak begitu nggak begitu suka. Cuman dulu cita-cita saya itu cuman ingin jadi seorang, ya bisa dikatakan pengusaha lah gitu. Cuman ya di bidang modifikasi ini karena dijalani terus terang hobi dimodifikasi, ya terus kecil-kecilan lah buka usaha dari modifikasi seperti itu. Kenapa memilih truk? Jadi gini, truk itu punya sejarah. Saya dari tahun 98 lah, 98 2000 bapak saya udah menggunakan truk. Saya turun tangan sendiri di dunia truk itu, di angkutan itu tahun 2007 sampai sekarang. Nah, di 2005 saya udah terjun ke lapangan lah, ke jalan gitu. Jadi seorang supir. Kebetulan bapak saya nggak ada lagi yang nerusin usahanya, ya saya kerja di driver sebagai seorang supir. Tahun 2009 saya ambil sendirilah, nekat sendiri, saya ngambil mobil sendiri. Kemudian tahun 2012 2013 itu alhamdulillah udah ada 4 sampai 5 mobil. Jadi modifikasi truk itu terus dan terus gitu. Jadi gimana caranya supaya mobil truk itu enak dibawa, nyaman dilihat, dan kesannya masuk ke seni modifikasi gitu, seperti itu. Truk oleng bisa dikatakan cuman sebatas menghilangkan kejenuhan para driver. Jadi itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan lain, bagi dirinya sendiri juga, itu namanya oleng. Untuk melihat kontur situasi jalur atau jalan di Ciamis khususnya, itu udah berkelok-kelok, udah bisa dikatakan udah oleng sendiri lah. Jadi supir harus benar-benar konsentrasi untuk medan jalan seperti Ciamis ini. Untuk oleng itu sangat membahayakan lah. Diharapkan jangan oleng-olengan seperti itu, karena membahayakan orang lain, pengendara lain, membahayakan juga untuk keselamatan dirinya sendiri dan kendaraannya. Itu kerusakannya banyak untuk masalah oleng. Pertama mungkin pernya yang belakang, kalau misalkan kita oleng-oleng itu kan naik turunnya itu cepat, jadi takutnya patah lah. Terus bagian lainnya seperti lah roda segala macam itu kan bisa rusak juga, membahayakan lah. Jadi rugi kalau misalkan oleng dari mulai segi keamanan sendiri, keselamatan sendiri, terus kendaraannya juga. Itu seperti itu. Pengalamannya gini, pengalaman saya kan kebetulan di Ciamis itu ada komunitas truk yang dinamakan CMIC. Kebetulan saya sebagai pengurusnya juga gitu. Itu di Rame itu CMIC itu artinya gitu ya. CMIC itu Canter Mania Indonesia Community. Jadi itu komunitas truk khususnya di Ciamis khususnya gitu. Kalau tautannya itu CMIC itu satu Indonesia. Setiap kota ada koridor. Tasik, Pangandaran ada, Ciamis. Kebetulan di Jawa Barat juga banyak, Bandung juga ada gitu, Sumedang ada. Nah,
Untuk pengalaman-pengalaman waktu di komunitas mungkin ya, di komunitas khususnya di CMIC. Dulu tahun 2019 kita CMIC Ciamis itu mengadakan touring. Itu yang lucu, bisa dikatakan lucu lah, pengalaman lucu. Kita nggak terlalu optimis, kita didaftar yang mau ikut touring ya, bisa dikatakan touring truk lah. Touring truk itu ada sekitar, di catatan itu ada sekitar 50 mobil, 50 truk. Cuman di hari H itu pesertanya lebih dari 100. Jadi nyambung-nyambung di jalan mungkin ya, seperti itu. Kita touring tujuan Pangandaran dulu itu. Hal yang paling lucunya, kita cuma niat main aja gitu ya, kumpul-kumpul. Ternyata rame dan viral juga. Itu di situ saya merasa bangga. Berarti kita selaku sopir truk, para pengusaha sopir truk juga ada sedikit apa ya, persatuannya lah. Yang pertama silaturahmi mungkin lebih dekat. Kita berbagi muatan sesama truk. Kalau misalkan ada yang kecelakaan atau musibah atau trouble lah di jalan, kita saling bantu. Itu sangat bermanfaat sekali untuk komunitas. Dan lucunya lagi waktu pulang, itu waktu kepulangan dari Pangandaran, ada satu yang trouble. Satu yang trouble ternyata itu animo dari yang lainnya itu sangat bagus gitu. Sampai-sampai mobilnya dinaikin lagi ke mobil gitu, di towing lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi mungkin bermanfaat lah untuk komunitas truk khususnya di Ciamis. Kalau untuk dunia otomotif dan modifikasi itu kuncinya adalah ketekunan mungkin ya. Jadi kita tekun di situ, kita planning segala apa aspek-aspek yang mendukungnya, kita planning dari awal supaya ke depan lebih bagus lagi gitu. Jangan lupa juga update terkini lah. Jadi terbaru, bisa dikatakan motif-motif terbaru, modifikasi terbaru gitu. Apalagi harusnya itu kita itu lebih punya kreativitas sendiri. Kreativitas sendiri itu seperti apa? Seperti model bumper, model pengaman kita itu harusnya yang bagus itu jangan meniru dari orang lain. Kita bikin modifikasi hasil sendirilah, bisa dikatakan seperti itu. Itu lebih kreatif. Jadi jangan menjiplak hasil karya orang lain gitu.